Halo True Fam, selamat datang kembali di acara True Talk, bincang santai seputar kesehatan bersama saya Dr. Gracia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap perempuan yang sedang berjuang menghadapi kanker payudara. Tamu kita hari ini adalah Dr. Darmayanti Francisca Badudu, SPB Kaong. Beliau adalah dokter bedah onkologi sekaligus seorang penyintas kanker payudara. Dokter Siska akan berbagi perspektifnya baik dari sisi medis sebagai dokter bedah maupun pengalaman pribadinya sebagai pasien. Halo Dokter Siska, Halo, apa kabar Dokter Dok? Gracia. Baik, Ya. kita ketemu lagi ya di True Talk. Iya, True Talk. Bisa say hi Dok ke teman-teman True Fams. Halo. Halo, True Fams. Iya, oke Dok. Langsung ke pertanyaan nih Dok. Dokter, sebagai dokter bedah onkologi perempuan pertama di Indonesia, apa tantangan atau perbedaan pendekatan yang dokter bawa saat menangani pasien? Gitu. Berbicara soal tantangan, Ya. kalau menghadapi pasien sih sama aja antara dokter bedah onkologi wanita dan pria ya. Tetapi saya ingin berbicara tantangan saya pada waktu menjadi dokter bedah onkologi pertama di Indonesia. Itu saya nomor 29. Wow. Jadi di atas saya ada 28 dokter bedah onkologi di Indonesia yang semuanya para pria gitu. Tantangannya di situ. Tetapi setelah memasuki bidang itu, walaupun aneh, saya sebagai seorang wanita yang bidang ini sepertinya dulu bidang laki-laki, tetapi mereka sangat menerima saya sehingga ya saya happy. Wah, keren sekali Dok. Iya, mengenai tantangan untuk menghadapi pasien, saya nggak tahu perbedaannya karena saya nggak pernah jadi dokter prianya kan. Saya Betul. langsung dokter wanita Iya. aja gitu ya. Tapi pendekatan terhadap pasien ya, yang saya lihat pasien mungkin merasa lebih nyaman karena dia bisa berhadapan sendiri dengan saya. Walaupun paling baik dengan suaminya. Tetapi pada waktu dia sendiri, dia mungkin lebih bisa curhat. Kalau dengan dokter pria bisa juga curhat, tetapi mungkin mereka lebih nyaman bila didampingi oleh suaminya. Itu aja. Oh, iya betul Dok. Jadi memang pendekatan dokter karena sesama perempuan jadi lebih mudah ya Dok ya? Iya, saya Betul. pikir karena mereka berbicara dengan seorang wanita lagi. Iya, Gitu. betul, Iya. iya. Nah kemudian Dok, banyak pasien merasa lebih terbuka kan Dok, berkonsultasi dengan sesama perempuan. Menurut dokter, apa hal pertama yang sebenarnya ingin didengar pasien saat menerima diagnosis? Sebetulnya kalau pasien itu datang, Ya. dia sudah punya benjolan, dia sudah punya pikiran macam-macam di dalam benaknya. Iya. Sementara itu dia juga sudah lihat-lihat di Google, sudah bertanya-tanya di situ. Iya. Jadi dia datang dengan penuh beban gitu. Tetapi dia berhadapan dengan kami para dokter bedah onkologi, saya. Iya. Dia ingin konfirmasi apakah ini memang kabar buruk itu. Gitu. Jadi di dalam menjawab semuanya itu, dari raut mukanya saya sudah bisa melihat bahwa dia pun sudah menyangka ke arah itu. Iya. Tapi ya pada pembicaraannya kita bisa menuju kepada yang nggak terlalu serem gitu ya. Karena penyakit kanker payudara bukan satu-satunya penyakit yang orang takuti. Iya, betul. Ada banyak penyakit lain juga kan, Iya. penyakit jantung, penyakit kanker di tempat lain, stroke dan sebagainya juga yang menakutkan. Menurut saya yang mau didengar oleh pasien adalah sebenarnya hal-hal yang baik. Jadi walaupun saya akan menyampaikan diagnosisnya berupa kanker itu, tetapi saya akan langsung juga berbicara mengenai solusinya. Sehingga dari diagnosis dia tahu bahwa oh ada penanganannya dan bisa disembuhkan. Seperti itu. Itu yang mau didengar oleh pasien. Betul. Kalau berhenti di ya udah kamu sakitnya kanker terus udah. Iya. Gitu kan. Dia menjadi jatuh hati. Iya, gitu. betul. Ya. Jadi lebih down ya Dok ya? Iya lebih down. Dan Betul. kalau pasien udah jatuh hati dari jatuh
jatuh hatinya tuh maksudnya mentalnya, Betul. nanti akan sulit pada perjalanan selanjutnya. Iya, itu poin yang sangat penting ya Dok, bahwa pada tahap awal itu pendekatan yang lebih hangat, kemudian memberikan motivasi yang tepat, itu sangat membantu dalam proses pengobatan maupun recovery dari seorang pasien ya Dok. Betul, dan cara Iya, bicara juga penting ya, iya, seperti menatap matanya dengan mmm, penuh empati, iya, jadi mendengarkan dia, iya, apa sih masalahnya. mmm, Walaupun bagi saya, iya, masalah itu setiap hari saya dengar berapa kali gitu, kayaknya udah iya, pernah dengar gini, udah pernah gitu, tapi coba fokus aja ke pasien ini dan mendengarkan, pasti ada yang spesifik dari setiap pasien yang iya, dia ingin dengar. iya, Jadi saya memposisikan diri saya selalu, pasti ada yang baru dari dia dan apa yang dia perlukan. iya. Itu penting sih untuk pasien. Iya, ini ilmu yang bagus sekali Dok, bukan hanya untuk pasien tapi justru buat dokternya ya Dok, bagaimana pendekatan yang baik kepada pasien-pasiennya. Iya. Iya, oke Dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter juga seorang penyintas. Nah, saat pertama kali tahu kondisi dokter, apa langkah pertama yang dokter ambil sebagai seorang perempuan? Karena saya walaupun memang saya perempuan ya, Iya, tapi saya di bidang ini ya. iya. Jadi langkah pertama ya saya membuat diagnosis sendiri buat saya Mmm, sendiri, mhm, mhm. ya. Kemudian saya berpikir kemungkinannya. Jadi berarti saya sudah tahu kemungkinannya ke Iya, arah mana. iya, Kemudian saya pergi ke rekan saya iya. sesama bedah onkologi yang perempuan. Mmm. Saya cari dia karena, saya tahu dia, Iya, saya kenal dia mmm. gitu. Walaupun usianya lebih muda tentu Iya, jauh ya, iya, iya. dan saya mencari dia dan, konfirmasi apa yang Mmm. sudah saya tahu. Iya, iya. Itu yang pertama sih. Pertama dilakukan ya, apalagi Iya. ilmunya dokter sudah paham sekali Iya ya iya, step-stepnya. betul. Nah kemudian setelah merasakan itu Dok, apa hal yang baru dokter sadari dan tidak ditemukan di dalam ilmu-ilmu di buku teks kedokteran sebelumnya? Apakah ada Pada waktu itu perbedaan? saya membuat timeline. Heeh. Saya membuat timeline hidup saya ya. Mhm. Timeline hidup saya dari lahir sampai sekarang. Terus, buat garis gini, Iya. terus hal-hal yang positif ke atas 1 sampai 10, hal-hal negatif 1 sampai 10 ke bawah. Apa aja yang positif yang pernah terjadi dalam hidup saya, apa aja yang saya merasa down, Mhm. misalnya waktu ibu saya meninggal itu Mmm, kan down, mmm. waktu banyak lah ya Iya, down juga ya, iya, termasuk waktu didiagnosis iya, iya, breast cancer. iya. Tetapi yang saya positif ke atas tuh saya bikin juga ya. Mmm. Ternyata di dalam hidup saya dan saya pikir juga orang pasti ya, lebih banyak yang ke atas daripada yang ke bawah. Wah bersyukur sekali ya Dok, Iya, iya, jadi karunia yang iya, kita dapat iya, dari Allah, dari iya, Tuhan iya. itu sebenarnya lebih banyak. Jadi Oh, kalau ada yang seperti ini, mhm. kita serahkan lagi kepada Dia. Iya, Pasti betul, ada solusinya. Karena ternyata di seluruh hidup itu banyak sukacitanya. Kalau betul, ada sedikit-sedikit betul. sedikit-sedikit gelombang, iya nggak apa-apa, kita Iya, serahkan kita lagi harus kepada Dia. jalan Iya. terus ya, Dok, ya. Itu Iya, yang nggak didapat di dalam teks ya. Tadi iya, kan dikatakan betul, betul, kalau di betul, dalam Dok. buku teks Iya, nggak ada yang kayak betul, gitu betul. ya. Adanya penanganan secara medis aja. Iya, jadi secara psikologisnya ya Dok, penting sekali untuk kita harus melihat sisi positifnya juga ya Dok. Kadang kan Betul. kalau kita menjalani mungkin yang kita fokuskan hanya yang negatifnya saja, jadi lupa Iya, dengan yang positifnya ya Dok. betul. Itu yang paling penting. Baik Dok, kemudian bagaimana pengalaman pribadi ini mengubah cara dokter berkomunikasi atau melakukan tindakan medis kepada pasien sekarang? Apakah ada perubahan gitu Dok? Sedikit banyak mungkin ada perubahan ya, Iya, tapi sebelum saya, kena iya, sendiri iya. kanker payudara, saya sudah mengalami ibu saya kena kanker Oh, payudara. iya, Jadi iya, pada waktu saya punya iya, pasien, iya. ibu saya tuh mau diajak bertemu dengan pasien, Mmm. terus dia bercerita mengenai itu sudah saya alami. Nah sekarang saya alami sendiri, tetapi tentu saja enggak setiap pasien saya cerita bahwa saya juga kena gitu kan, Iya, nggak perlu iya, ya. betul. Tetapi dengan saya mendengarkan, saya tahu perasaannya, Mmm, saya tahu apa yang dia butuhkan, mmm, saya tahu apa yang support yang dia butuhkan. iya, Mungkin antara dia dan saya berbeda. Kalau untuk pasien, saya perlu berbicara dengan pendamping-pendampingnya. betul. Kalau saya sendiri, saya
dokter saya nggak perlu bicara dengan pendamping saya kumpulin aja sendiri suami, anak Betul. saya bicara gitu. Betul betul Gitu. betul. Itu aja bedanya, tapi paling nggak saya bisa merasakan apa yang dirasakan benar-benar Iya, oleh betul. pasien. Berarti tadi ada poin menarik nih, Dok. Dokter selalu melibatkan caregiver atau pendampingnya ya, Dok? Iya, betul. Jadi saat menjelaskan itu dua belah pihak harus sama-sama paham ya, Dok, Iya, betul. situasinya? Paling banyak sih yang mendampingi suaminya. Jadi kalau Mhm. mereka datang berdua, saya tanya dulu, Iya. "Bapak, suaminya?" Kayak gitu kan. Mhm. Atau kalau anaknya, "Anda anaknya?" Karena saya harus tahu dulu itu siapa Betul gitu. betul betul. Cara ininya Gitu. juga akan berbeda ya, Dok, ya? Iya. Heeh, betul. Tapi pasien tuh senang kalau dia ada Mhm. pendamping, Mmm. siapapun itu. Mmm. Baik itu pasangannya, Mmm. atau orang tuanya, Mmm. atau anaknya, Iya, betul gitu. betul. Karena ada dukungan ya, Dok, Ada ya? dukungan, Iya, iya. itu Iya penting sekali betul, ada dukungan dukungan itu. itu penting sekali. Iya. Oke, Dia Dok. bisa berjalan bersama. Iya, betul Iya. betul. Sehingga tidak merasa sendirian, bahwa keluarga, tenaga medis juga selalu mendampingi ya, memberikan support system yang baik. Iya, sampai saya sering melihat segala sesuatu yang indah di depan saya. Contohnya, Mhm. ada seorang wanita muda kena kanker payudara datang dengan suaminya. Mmm. Setelah saya menjelaskan, suaminya tunduk Mmm. seperti melamar lagi, seperti propose Wah wah. ke dianya, Iya. bilang begini, "Saya akan bersamamu sampai kapanpun," gitu Wah, loh. sweet Di banget depan tuh. saya gitu Iya kan, iya kayak iya, gitu. itu hebat ya, Dok, ya. Iya, Maksudnya gitu. bagaimana pasangan itu mendukung Iya, proses gitu. journey itu ya. Heeh. Wah, itu sweet sekali sih, Dok. Iya. Dan pastinya akan mempermudah juga proses treatment-nya. Selanjutnya, Iya ya iya. karena si pasien tidak merasa sendiri Betul menghadapinya. betul betul, itu penting Gitu. sekali. Nah, kemudian, Dok, banyak perempuan merasa takut kehilangan payudara. Kadang rasa takut ini lebih besar daripada kankernya sendiri, Dok. Iya. Secara medis dan psikologis, apakah kekhawatiran hal ini wajar? Wajar, menurut saya wajar, karena Ya. begini ya, payudara itu adalah lambang kewanitaan. Mmm. Walaupun fungsinya tuh satu sih. Iya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menyusui. Betul. Fungsi-fungsi yang lain datang kemudian. Iya, betul. Jadi seorang wanita kalau dia kehilangan payudaranya, dia merasa bahwa dirinya seperti bukan wanita lagi gitu. Atau dia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi gitu. Iya. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Mhm. Dan itu harus dijelaskan atau disampaikan sering Mmm. dan berulang-ulang. Iya. Sehingga kepercayaan dirinya kembali. Mmm. Pertama, dia takut kehilangan sehingga dia tidak menjadi seorang perempuan lagi Iya. menurut dia. Kedua, mungkin dia juga takut kalau suaminya tidak mengasihi dia lagi. Betul betul. Ketiga, dia merasa sebagai orang yang cacat gitu. Mhm. Kalau jalan, aduh saya cacat nih, cacat nih. Mhm. Walaupun nggak kelihatan ya, Iya misalnya iya. kalau amputasi kaki kan kelihatan. Betul betul. Kalau payudara namanya juga amputasi, Iya nggak iya. kelihatan. Tapi dia sendiri merasa, saya udah cacat nih, udah beda. Betul betul Gitu. betul. Itu yang psikologis yang paling sering terjadi ya, Dok? Iya, paling Heeh. sering terjadi seperti itu. Jadi yang harus kita pastikan adalah sebenarnya memberi penjelasan keuntungan dan kerugian kalau dia tetap punya payudara tapi ada kankernya. Betul betul. Ya, bagaimana nanti dia dengan anak-anaknya, Betul. dengan suaminya, dengan penyakit itu yang berjalan terus. Tapi kalau payudaranya nggak ada, walaupun dia kurang atau cacat, katakanlah cacat, tapi penyakitnya hilang dan kita bisa melakukan penanganan-penanganan solusi untuk mengatasi itu. Sehingga dia tetap bisa bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Betul. Berarti fokusnya harus ke quality of life yang Iya betul. didapatkan Iya. setelah hal itu ya, Dok, ya. Jadi Iya. maksudnya supaya pasien juga tidak terlalu memikirkan yang negatifnya, Betul. tapi kita fokus ke ini akan menjadi lebih baik, begitu ya, Dok? Betul, dan bukan hanya kehilangan payudara ya, tapi Iya. dia sudah berpikir mengenai hemoterapi, Oh ya, radiasi. iya. Hemoterapi nanti rambutnya rontok, Rontok, betul gundul. betul. Kemudian radiasi nanti dia jadi hangus katanya gitu. Betul betul. Dan itu memang harus dijelaskan pelan-pelan bahwa tidak seseram seperti yang dibayangkan dan bisa diatasi. Iya iya. Dengan apalagi teknologi
penyembuhan di kedokteran sendiri sudah Iya, sangat bervariasi, iya, kemudian betul. efek sampingnya juga lebih bisa dicegah ya Dok ya Iya, sekarang, lebih bisa ya. dicegah. Kemudian bagaimana dokter membantu pasien untuk tetap merasa percaya diri dan berdaya meskipun ada perubahan fisik setelah operasi? Setelah operasi, perubahan fisik yang dialami wanita yang kehilangan payudaranya, betul seperti kata Dokter Gracia Ya, tadi, kadang-kadang mereka nggak memikirkan penyakitnya, iya, malah memikirkan nanti bagaimana saya penampilan. iya, Eee saya pun pernah berpikiran seperti itu ya, "Duh, keluar dari rumah sakit nanti saya gimana ya?" mmm, Maksudnya gimana tuh, nanti saya gimana, pakai apa iya, gitu iya, kan, mmm, pasti akan kelihatan berbeda mmm, gitu. Nah, pada waktu itu saya kenal dengan Trubadi, iya, sehingga keluar dari rumah sakit, pede aja saya iya, gitu. iya, Walaupun, pada waktu itu belum seperti yang sebelum mhm, operasi ya, iya, iya, tetapi ya saya pikir dengan melalui beberapa fase, saya pikir, "Gak apa-apa, saya bisa seperti ini mmm, dengan penanganan dari luar yang iya, baik, iya, dengan support-support bahan-bahan yang baik untuk iya, saya pakai, ya iya. saya senang Iya, betul. dengan itu." Karena waktu saat dokter betul-betul saat menjalani operasi ya, Dok, mendekati operasi, Iya, kemudian dokter langsung setelahnya menggunakan Trubadi juga ya, Dok, waktu iya, itu. stage 1. Iya. Nah, apa, Dok, yang dokter rasakan? Bahwa saat pemilihan bra ini apakah betul fase krusial dan bagaimana, Dok, Iya, yang dokter experience? pertanyaan saya terjawab Iya, karena ternyata saya bisa nyaman iya, dengan produk ini, iya. dengan bahan ini. Bahkan saya memakai stage 1 itu cukup lama. Jadi Mhm. sebenarnya sebelahnya masih belum kelihatan ada Iya, payudara iya, kan. iya. Ya saya memakainya sampai sekitar sebulan, 1 bulan. kemudian saya bisa menyiasatinya dengan, pakaian-pakaian yang longgar Betul. dan pada teman-teman saya bertanya di rumah sakit, "Ini "Nggak kelihatan," katanya, "nggak kelihatan." Iya, iya, Oh, jadi saya pikir saya juga cek waktu di foto, iya ya, nggak kelihatan, jadi kenapa iya. saya harus khawatir Khawatir, gitu. iya Iya, betul. Jadi, kenapa harus eee, khawatir. penanganannya itu kenyamanan saat proses recovery dan juga kenyamanan saat berada di luar ya, Dok, saat bersosialisasi juga Betul, membantu ya, iya. Dok? Iya. Bahkan saya juga menjadi narasumber tetap Iya, iya. dengan memakai stage 1, nggak Oh, apa-apa. iya, 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 iya. gitu, nggak Nah, apa-apa. kemudian, Dok, apa fitur utama yang harus dicari pasien saat memilih bra pasca operasi? Mmm, yang paling penting sih nyaman Mmm, dipakai, mhm. kemudian betul-betul memenuhi kebutuhannya, Iya. tidak nyeri, Mmm, mhm. kemudian tidak terasa ada gesekan-gesekan, Mmm, kemudian tidak terasa berat, iya, terus tidak mengganggu iya, postur tubuh, iya, betul. tidak mengganggu postur tubuh. Iya. Kemudian yang dokter rasakan, Dok, kan, penggunaan bra yang stage 1 ya, Dok, di Mhm. Trubadi. Itu bagaimana saat, di penyembuhan seroma dan lain-lainnya, Dok? Apakah menjadi lebih baik? Karena kan biasanya menggunakan bebat tekan dan elastik verban ya, Dok? Iya betul, menjadi lebih Iya, baik karena saya mengalami pada beberapa pasien ya, iya, iya. bukan saya saja, pada Mhm, beberapa pasien karena penekanannya cukup iya, di tempat yang memang harus ditekan, mhm, sehingga seroma itu, tidak begitu banyak atau bahkan tidak ada gitu. Ya, mhm, saya lihat, saya belum melakukan penelitian iya, secara evidence based, iya, tapi saya melihat pasien-pasien yang memakai itu, mereka cukup senang kalau mereka memakainya dengan benar. iya, betul, Kadang-kadang mereka betul. pakainya juga nggak benar, harus diedukasi Iya, gitu. harus diedukasi. Pakainya begini begini begini. Oh ya, mereka mereka tahu Mereka dan tahu. seromanya penumpukan cairan itu menjadi lebih sedikit karena kan Mmm, cairan itu terbentuk kalau ada ruangan yang kosong kosong. dan dia nggak ditekan gitu. Mhm, Sedangkan kalau ditekan dengan balutan, iya. karena payudara sebelahnya masih ada, penekanan di payudara yang sudah diamputasi itu menjadi kurang Mmm, efektif. mhm. Tapi dengan pemakaian, bra stage 1 itu Iya. cukup membantu, Oh, oke. ya. Kemudian, Dok, kalau saat kualitas tidur sendiri, Dok? Kualitas apa? Tidur, Oh, saat dokter tidur. tidur penggunaannya. Kalau tidur Mhm. memang harus selalu dipakai, Iya, betul, betul. sehingga dia bisa mau tidur ke kiri, ke kanan, Iya. tidur gimana aja nggak akan kaku.
Betul betul. Karena kalau elastik verban saat perubahan posisi itu cenderung mengganggu ya, Dok? Ya turun atau enggak Betul. turun atau longgar gitu. Betul betul, iya. Sedangkan stage 1 itu kalau tidur kita bisa, melonggarkannya sedikit Iya. sehingga tidak terlalu ketat karena kita tuh berbaring, Iya. nggak apa-apa, Betul, tapi jadi masih terlindungi. kompresinya tetap stabil ya, Dok, Mhm. intinya. Baik, Dok. Kemudian, soal penggunaan prostesis payudara, Dok. Tadi beras stage 1 nih, Dok. Kalau untuk prostesis payudara selain untuk estetika, apa sih, Dok, manfaatnya? Manfaatnya banyak ya, Hmm. salah satunya adalah untuk mencegah skoliosis. Hmm. Jadi kalau misalnya payudaranya nggak ada satu, Ya. lama-lama postur tubuhnya akan berubah. Hmm. Mungkin dia akan mengalami skoliosis Hmm. secara perlahan-lahan. Skoliosis itu tulang punggungnya jadi berbeda Hmm. ya. Tapi kalau kita memakai, silikon itu, Iya. maka beratnya kan jadi sama kiri kanan. Lagi pula kan pemilihan berat ada juga, Betul. ada 400, ada Iya, 500 sesuai kan cc sesuai. normalnya, Dok. Iya, Iya. kita coba-coba aja yang mana yang cocok dengan setiap pasien, Hmm. maka itu akan membantu. Iya. Jadi di Trubadi sendiri kita menyediakan berbagai varian untuk volume prostesis payudara, sehingga bisa disesuaikan dengan ukuran payudara sehatnya agar postur tubuh tidak terganggu. Kemudian, Dok, menurut dokter seberapa besar peran pakaian pasca operasi dalam membantu pemulihan pasien? Pemulihan Iya, berarti yang penggunaan penggunaan stage 1? iya, stage 1 dan stage 2, Oh, Dok. dan Iya. stage 2. Kalau untuk, stage 1 itu Iya. pemulihan untuk mencegah seroma Iya, ya, betul. gitu. Kalau stage 2 itu lukanya kan udah sembuh banget Betul gitu. betul. Jadi lebih banyak ke arah peran pemulihan secara psikologis. Oh, iya, Ya, betul. secara psikologis dan secara mental. Mhm. Mungkin, berbeda sih, pasti berbeda dari Betul. sejak sebelum operasi ya, Iya iya. tapi lama-lama menjadi makin biasa. Mmm. Karena kadang-kadang lihat di kaca, "Kok miring ya?" Iya gitu. iya. "Loh kok memang berbeda sih." Nah, Mhm. kita mengantisipasinya atau pasien bisa mengantisipasinya pelan-pelan. Iya. Misalnya kurang ketat Mmm. atau kurang longgar Iya atau talinya kan bisa di-adjust tuh, iya. kurang ke atas atau ke Kurang ke atas bawah atau ke gitu. bawah, iya. Nah itu, penting pasien punya tempat untuk konsultasi. Mhm. Karena kalau enggak dia akan mikir sendiri itu biasanya lebih berat. Iya, Mikir betul. sendiri nih gimana, "Ah enggak gini gini Mmm. gini," gitu, enggak gitu. Jadi dokter menjelaskan bahwa memang stage 1 dan stage 2 itu punya fungsi yang sama-sama saling melengkapi ya, Dok, ya. Iya Bahwa psikologis itu juga penting untuk saat after, atau setelah operasinya gitu ya, iya recovery. iya. Baik, Dok. Kemudian apa saran dokter untuk perempuan yang baru saja menerima diagnosis agar tidak merasa sendirian? Pesan saya yang pertama, kalau menemukan benjolan apapun itu, belum tentu kanker sih. Mmm. Tetapi begitu menemukan benjolan di payudara, jangan disimpan di dalam hati. Mmm. Banyak, perempuan, dia menyimpannya sendiri, Mmm. lalu mengatakan pada dirinya, "Ah, bukan apa-apa bukan apa-apa." Mmm. Sebetulnya walaupun itu bukan apa-apa, lebih baik dibagikan atau share. Mmm. Paling tidak share kepada pasangan, kemudian share kepada orang yang kompeten di dalam hal penanganan benjolan di payudara. Mmm. Jangan pertama-pertama buka Google, Iya. lihat, Iya. atau di sosmed lihat, Mmm. wah ini serem banget. Padahal belum tentu apa yang dibaca di Google itu adalah cocok untuk dirinya. Betul. Atau berbicara dengan orang yang nggak tepat gitu. Betul Jadi betul. harus cari orang yang tepat. Pasangan atau cari konsultasi kepada orang yang kompeten di Di dalam bidangnya, bidangnya. iya. Jangan menunda. Mmm. Biasanya ditunda sampai, "Ah nggak apa-apa ah nggak apa-apa." Iya. Taunya benjolan itu kan tumbuh terus. Betul. Nanti, "Ah nggak apa-apa ah nggak apa-apa." Tahu-tahu sudah lebih lagi, udah luka, udah apa, Iya. menjadi stage-nya lebih Betul tinggi gitu betul. ya. Dan penanganannya akan semakin sulit ya, Dok, Iya semakin ketika, sulit. lebih terlambat saat, datang ke
tenaga medis ya, Dok? Iya, Iya, betul. betul. Kemudian untuk para pendamping atau keluarga, Dok, apa pesan dokter agar bisa memberikan dukungan yang tepat? Untuk para pendamping, biasanya itu suami atau anak-anak kalau dia udah mengerti atau Ya. orang tua, eee, tetap mengasihi dia sebagaimana sebelum Hmm. kena dengan benjolan Iya, itu. iya. Yang kedua, menemani Hmm. menemani pasien baik pada waktu dia konsultasi pertama, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan, Hmm. kemudian terapi-terapi, entah itu hemoterapi, radioterapi, ataupun operasi sekaligus. Semuanya itu lebih baik didampingi. Hmm. Menjadi seorang pendamping memang nggak mudah. Hmm. Mungkin seorang pendamping juga harus mempunyai mental yang cukup kuat. Kuat, iya, betul, Ya, betul. karena orang akan lebih memperhatikan pasien daripada pendamping, padahal pendamping secara tidak langsung dia Betul, juga ikut merasakan betul, perasaan pasien itu. betul dong. Dan kemudian juga penting untuk tidak terinfluence dengan berita yang belum Iya, tentu benar itu ya, Dok? iya, Iya, sekarang kan banyak sekali kita bisa mendengar, iya, membaca, iya, melihat berita banyak sekali ya. betul. Tapi kalau semua itu diterima sepertinya saya tuh seperti itu, belum Iya, tentu, betul. belum tentu. Karena menjaga kesehatan mental itu merupakan hal yang penting dari proses pengobatan dan recovery. Itu Iya, yang paling penting ya, Dok? iya, Iya, iya. betul. Nah, baik Dok. Terima kasih Dokter Siska untuk semua ilmu, pengalamannya, dan sharing-nya untuk teman-teman True Fam sangat bermanfaat sekali karena dokter memberikan tidak hanya edukasi untuk pasien, caregiver, tapi juga untuk dokter-dokternya. Nah, True Fams, obrolan kita dengan Dokter Siska hari ini mengingatkan bahwa rasa takut itu wajar, namun langkah yang tepat akan membuat pemulihan terasa lebih ringan. Kenyamanan fisik seperti penggunaan bra pasca operasi dan prostesis adalah salah satu bentuk dukungan nyata bagi diri sendiri selama proses penyembuhan. Terima kasih banyak Dokter Siska untuk semua ilmu dan pengalamannya yang sangat menguatkan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada perempuan lain yang mungkin sedang membutuhkan informasi ini. Saya Dokter Gracia, tetap semangat dan sampai jumpa di episode True Talk berikutnya. Bye, say hi, bye. Bye.